Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Hari Setiawibowo. Semoga Anda dalam kondisi sehat dan semakin antusias untuk belajar. Kita akan belajar tentang panduan singkat dalam menyusun alur materi pembelajaran. Siapkan alat tulis Anda dan mari kita mulai. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan 3 strategi penyusunan alur materi pembelajaran yang dikemukakan oleh Posner and Strike. Penjelasan ini saya susun berdasarkan uraian Morrison dan koleganya dalam buku Designing Effective Instruction. Strategi pertama, Learning Related Sequencing. Terdapat 5 acuan dalam strategi ini, yaitu Identifiable Prerequisite. Saat menyusun alur materi pembelajaran, fasilitasi partisipan untuk menguasai suatu kemampuan tertentu yang mendukung penguasaan kemampuan berikutnya. Misalnya, latih partisipan melakukan perhitungan pertambahan sebelum memfasilitasi mereka melakukan perhitungan perkalian. Kedua, familiarity. Sajikan alur dengan memaparkan materi pembelajaran yang paling dikenali oleh partisipan sampai yang paling tidak dikenali. Contohnya, sajikan lebih dulu alat permainan edukatif yang ada di daerah mereka. Selanjutnya, perkenalkan alat permainan edukatif berdasarkan perkembangan teknologi terkini. Difficulty. Rekomendasi ini mengacu pada teori self-efficacy yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman berhasil akan meningkatkan keinginan seseorang untuk terus belajar yang selanjutnya akan membuat keyakinan akan kemampuan dirinya meningkat. Oleh karena itu, anjurannya adalah ciptakan pengalaman berhasil dalam belajar dengan cara menyusun alur pembelajaran dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Interest. Mulai pembelajaran dengan materi yang paling menarik bagi partisipan. Misalnya dalam kursus piano, mulailah dengan mengajak partisipan memainkan sebuah lagu yang menarik minat mereka dengan menggunakan piano tentu saja. Setelah itu, baru fasilitasi partisipan belajar chord-chord yang ada dalam piano. Development. Dalam strategi ini, pastikan kembali level perkembangan diri pada partisipan sebelum mulai pembelajaran pada suatu topik. Sebagai contoh, misalnya Anda melatih anak untuk membaca. Anda perlu menyesuaikan dengan tahapan perkembangannya. Jadi, Anda bisa mulai dengan mengenalkan warna hijau terlebih dahulu. Setelah itu, baru latih mereka membaca kata hijau. Strategi kedua, word related sequencing. Terdapat 3 acuan dalam strategi ini, yaitu yang pertama spasial. Saat menyajikan alur materi pembelajaran, gunakan arahan spasial. Misalnya kanan ke kiri, bawah ke atas atau sebaliknya atas ke bawah, utara ke selatan atau sebaliknya selatan ke utara. Sebagai contoh, ketika kita menjelaskan anatomi tubuh manusia, Anda bisa mulai dengan mengenalkan struktur tubuh manusia mulai dari kepala sampai dengan kaki. Yang kedua, temporal. Strategi ini mengacu pada satuan waktu. Anda bisa mulai dengan menjelaskan suatu hal dari cepat ke lambat atau dari masa lalu ke masa kini. Misalnya, Anda menjelaskan pembangunan Indonesia. Anda bisa mulai menjelaskan tentang sejarah pembangunan Indonesia di masa lalu, kemudian kemajuan yang dicapai pada saat ini, dan mungkin prediksi kemajuan yang akan diraih di masa depan. Berikutnya adalah yang ketiga, physical. Strategi ini mengacu pada bentuk fisik dari suatu objek seperti halus ke kasar, besar ke kecil, terang ke gelap. Sebagai contoh, Anda ingin menjelaskan tentang spektrum warna. Anda bisa mulai dengan memfasilitasi partisipan mengenali warna primer, selanjutnya sekunder, hingga perpaduan warna menjadi warna tersier. Ketiga, konsep related sequencing. Terdapat 4 strategi yang biasanya digunakan, yaitu pertama
class relation. Menyajikan alur pembelajaran dengan menjelaskan karakteristik suatu objek secara umum, setelah itu baru menjelaskan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Misalnya dalam pembelajaran kita ini, kita mulai dengan menjelaskan conceptual framework tentang designing training program. Setelah itu, kita mempelajari setiap elemen yang ada dalam framework tersebut. Yang kedua, propositional relations. Mulailah alur pembelajaran dengan menjelaskan contoh atau fenomena yang teramati. Setelah itu baru menjelaskan kaitan antara beragam fenomena tersebut. Misalnya, fasilitasi peserta mengenali beragam fenomena pemuaian besi. Kemudian jelaskan lebih rinci mengenai proses bagaimana terjadinya pemuaian besi tersebut. Berikutnya, sophistication. Sajikan alur pembelajaran dari yang paling konkret atau sederhana hingga yang paling abstrak atau kompleks. Sebagai contoh, jelaskan lebih dulu konsep mean, modus, dan median sebelum menjelaskan tentang analysis of variance. Berikutnya, logical prerequisite. Saat menyusun alur pembelajaran, fasilitasi partisipan untuk menguasai konsep yang menjadi prasyarat sebelum menguasai konsep berikutnya. Contohnya, jelaskan lebih dulu konsep dari mean sebelum menjelaskan tentang standard deviation. Demikian, sampai di sini penjelasan tentang penyusunan alur pembelajaran. Kita akan bertemu kembali dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.